Oke, balik lagi pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mata kuliah, kegawat daruratan maternal neonatal. Nah, yang mana pada, kesempatan kali ini kita akan membahas bersama terkait prinsip penanganan kegawat daruratan. Oke, sebelum kita melihat, terkait pembelajaran kita pada kali ini, kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah, setelah kita belajar terkait prinsip penanganan kegawat daruratan ini, mahasiswa dapat menjelaskan terkait bagaimana cara mencegah kegawat daruratan, kemudian mahasiswa dapat menjelaskan terkait bagaimana cara merespon, masalah kegawat daruratan, kemudian menjelaskan terkait, penata laksanaan awal ketika, menghadapi kasus kegawat daruratan kebidanan. Selanjutnya, mahasiswa juga dapat menjelaskan terkait pengkajian awal dari kasus kegawat daruratan kebidanan secara cepat, dan terakhir adalah mahasiswa dapat menjelaskan terkait peran bidan pada masalah kegawat daruratan kebidanan. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Kemarin kita udah ngebahas di pertemuan sebelumnya terkait, apa itu kegawat daruratan maternal dan apa itu kegawat daruratan neonatal. Sekilas kita bisa lihat kembali, bahwa kegawat daruratan maternal itu adalah kondisi kesehatan yang mana dapat mengancam jiwa yang terjadi dalam, masa kehamilan ataupun selama kehamilan dan sesudah persalinan dan kelahiran. Nah, di mana terdapat sekian banyak penyakit dan gangguan dalam kehamilan yang dapat mengancam keselamatan ibu dan bayinya. Nah, kemarin kan kita sudah lihat, kedaruratan pada masa kehamilan, misalnya ancaman abortus, plasenta previa, kemudian, ancaman pada masa persalinan, dan ancaman setelah, kelahiran atau pada masa nifas, seperti masalah bendungan ASI dan, infeksi pada masa nifas. Nah, selanjutnya kita juga kemarin sudah melihat terkait kegawat daruratan neonatal. Di sini bisa kita baca kembali bahwa kegawat daruratan neonatal itu, merupakan situasi yang mana membutuhkan evaluasi, Eee, dan manajemen yang tepat pada bayi yang baru lahir dengan sakit kritis atau pada usia neonatal kurang dari 28 hari, serta membutuhkan pengetahuan yang dalam mengenai perubahan psikologis dan kondisi patologis yang dapat mengancam jiwa yang bisa saja timbul sewaktu-waktu. Jadi kemarin, sudah kita lihat contohnya adalah, kegawat daruratan neonatal itu, asfiksia atau juga ada BBLR. Nah, ini definisi, kegawat daruratan maternal dan neonatal. Selanjutnya, penderita atau pasien gawat darurat itu adalah pasien yang sangat perlu pertolongan secara tepat, secara cermat, dan secara cepat, yang mana ini dapat mencegah kematian atau kecacatan yang ditimbulkan dari, pasien yang mengalami kondisi gawat. Nah, ukuran keberhasilan dari pertolongan ini adalah waktu tanggap atau respon time dari kita penolong, baik dari bidan, dari perawat, dari dokter, dari tenaga kesehatan. Nah, pengertian lain dari penderita gawat darurat itu juga dapat didefinisikan sebagai penderita yang bila tidak ditolong dengan segera itu akan meninggal atau bisa menjadi cacat, sehingga diperlukan tindakan, diperlukan diagnosis, diperlukan penanggulangan yang sifatnya segera, yang emergensi, cepat. Nah, karena waktu yang terbatas tersebut, tindakan pertolongan itu harus dilakukan secara sistematis dengan menempatkan prioritas pada fungsi vital. Nah, bisa sesuai dengan urutan ABC atau ABC. Nah, ini biasanya, gambaran sekilas, ketika kita menemukan kasus, kegawat daruratan, ini bisa dilakukan. Nah, yang pertama adalah A atau airway, yaitu di mana membersihkan jalan nafas dan menjamin bahwa, tidak ada hambatan atau bebas jalan nafas. Nah, seperti ini tekniknya, airway. Jadi, kita memastikan bahwa dari hidung, dari mulut, itu dipastikan bahwa jalan nafas tidak memiliki hambatan. Dan, kita bisa memastikan bahwa, nafas itu bisa, mmm, masuk dalam aliran,
melalui hidung, melalui mulut gitu, sehingga ada bantuan untuk bisa meningkatkan kesadaran dari pasien. Selanjutnya ada teknik B atau breathing, yaitu menjamin adanya ventilasi yang lancar. Jadi dengan mengarahkan arah dagu ke arah belakang, jadi ditegakkan itu untuk memastikan bahwa oksigen itu dapat masuk ke dalam tanpa adanya halangan. Selanjutnya ada C atau circulation, yaitu melakukan pemantauan peredaran darah. Ini seperti compression atau RJP. Nah, ini gambaran sekilas bagaimana ketika menemukan pasien kegawat daruratan. Jadi kita udah pastikan dulu jalan nafasnya lancar. Kemudian ini ada tekniknya ya, ABC. Jadi ada airway, kemudian breathing, dan circulation. Nah, selanjutnya kegawatan atau kegawat daruratan adalah suatu keadaan yang sifatnya serius yang harus mendapatkan pertolongan secara segera. Nah, bila terlambat atau terlantar, ini akan berakibat buruk, baik bisa memburuknya penyakit atau kematian. Jadi bisa memperburuk keadaan si pasien itu. Nah, kegawat daruratan dalam kebidanan itu adalah kegawat daruratan yang terjadi pada wanita hamil, pada wanita yang bersalin, pada wanita nifas. Di mana kegawat daruratan ini dapat terjadi secara tiba-tiba, bisa disertai dengan kondisi yang kejang, atau dapat terjadi sebagai akibat dari komplikasi yang tidak dikelola atau dipantau dengan tepat. Nah, untuk itu mengapa ketika kita melakukan ANC, kita harus melakukan secara baik agar diagnosa potensial yang kemungkinan akan terjadi pada ibu bisa kita ketahui sejak awal. Jadi misalnya kalau kita ketemu ibu hamil dengan resiko tinggi, dengan usia kehamilan di atas 35 tahun atau di bawah 20 tahun. Nah, itu kita harus tahu, kita awasi benar-benar. Bisa saja komplikasi yang ditimbulkan adalah anemia. Kalau misalnya ibunya dengan anemia, kemungkinannya besar. Bisa saja bayinya BBLR, bisa saja ketika mengalami persalinan ibunya mengalami perdarahan, atau misalnya ditemukan ibu dengan tensinya yang tinggi. Nah, kemungkinan itu bisa mengarah ke preeklamsi. Nah, bisa saja nanti ketika persalinan ibunya menjadi kejang dan sebagainya. Jadi ketika kita melakukan ANC itu benar-benar kita melakukan secara baik agar pencegahan kegawat daruratan itu bisa kita cegah sejak dini. Atau setidaknya kita bisa jaga-jaga dalam tanda kutip. Jadi ketika misalnya kita tahu ibunya punya resiko tinggi, kita bisa cepat tanggap, ini tahu nih kemungkinan apa yang akan terjadi. Nah, sehingga akibat dari kegawat daruratan seperti ibunya mungkin akan terancam menjadi cacat atau bahkan kematian itu bisa dicegah sejak awal. Oke, nah ini bagaimana cara mencegah kegawat daruratan? Yaitu yang pertama adalah dengan melakukan perencanaan yang baik. Jadi rencanakan setiap tindakan itu sebaik mungkin. Kita bisa lihat, makanya setiap ANC kita benar-benar menganalisa, mengkaji, memeriksa agar kita bisa merencanakan hal-hal yang baik. Misalnya kita tahu ibunya risiko tinggi, usianya kurang dari 20 tahun. Kita udah lakukan pemeriksaan hemoglobin. Oh, HB-nya ini rendah. Kemudian di trimester ketiga kita terus lakukan pemeriksaan HB, kita pantau, oh masih rendah, misalnya HB-nya di bawah 9 gram, misalnya HB-nya 8 gram persen. Nah, ketika mau persalinan kita bisa anjurkan untuk ibunya transfusi terlebih dahulu gitu. Jadi biar ibunya juga tidak mengalami perdarahan ketika nanti persalinan. Jadi kita lihat atau misalnya kita sudah temukan selama pemeriksaan ANC ibunya mengalami preeklamsi ditandai dengan tekanan darahnya misalnya 160 per 100. Terus kita tahu nih ancamannya adalah preeklamsi, kemungkinan akan kalau udah preeklamsi kemungkinan akan kejang dan sebagainya. Ya udah kita
jangan paksakan untuk lakukan persalinan di kita kalau memang sulit. Jadi kita bisa kolaborasi dengan dokter, kita bisa rujuk ke vaskes yang lebih lengkap agar ibu bisa ditangani dengan baik. Nah itu tadi perencanaan-perencanaan yang baik. Atau misalnya ketika usia kehamilan di usia kehamilan 32 minggu, ibunya mengalami perdarahan. Kita bisa curigai nih, ini belum aterem, kemudian ada perdarahan. Apa kemungkinan? Kemungkinannya bisa plasenta previa. Ya udah, kita bisa rujuk ibu, kolaborasi dengan dokter, kita USG, lakukan ibu untuk pemeriksaan USG untuk memastikan benar nggak sih ibu ini mengalami plasenta previa atau tidak. Nah, jadi kita bisa melakukan perencanaan-perencanaan yang baik untuk mencegah masalah kegawat daruratan ini. Kemudian kita juga dalam melakukan tindakan itu mengikuti panduan yang baik dan melakukan pemantauan yang terus-menerus terhadap ibu atau klien. Jadi kita mengikuti panduan yang baik, ikuti SOP yang ada, sesuaikan penanganan kita sesuai dengan daftar tilik yang ada. Jangan sampai kita melewati langkah-langkah yang penting dalam daftar tilik. Kemudian sesuai dengan SOP-nya, standar operasional prosedur. Kemudian juga melakukan pemantauan. Jadi kita pantau terus-menerus kondisi ibu, baik selama hamil, selama persalinan, dan selama masa nifas. Jadi itu salah satu cara-cara untuk mencegah masalah kegawat daruratan. Oke, selanjutnya bagaimana cara merespon masalah kegawat daruratan. Nah, di sini apabila terjadi kegawat daruratan, maka yang pertama anggota tim itu seharusnya mengetahui peran mereka dan bagaimana tim seharusnya berfungsi untuk merespon terhadap kegawat daruratan secara paling efektif. Nah, di mana anggota tim seharusnya mengetahui situasi klinik dan diagnosa medis dan tindakan yang harus dilakukannya. Selain itu juga harus memahami apa obat-obatan yang diberikan untuk penggunanya dan bagaimana cara pemberian obat dan efek samping dari obat tersebut. Nah, di mana anggota tim juga seharusnya mengetahui apa sih peralatan-peralatan emergensi yang dapat menjalankan, serta juga anggota tim itu harus bisa memfungsikan alat medis itu dengan baik. Jadi kalau bekerja, kalau misalnya di rumah sakit atau di puskesmas, jadi anggota tim itu biasanya bidan nggak berdiri sendiri, ada dokter, ada perawat. Nah, ini harus tahu nih masing-masing perannya. Oh, perawat ini perannya pasang infus gitu kan, ketika mengalami kedaruratan. Terus terus bidan misalnya pemeriksaan TTV, kemudian pemeriksaan leopard misalnya. Terus dokter untuk melakukan tindakan lainnya dan menegakkan diagnosa. Jadi harus tahu nih perannya masing-masing seperti apa. Kemudian harus mengetahui situasi klinik dan diagnosa medis. Juga apa nih tindakan yang harus dilakukan. Jadi ketika menemukan pasien dengan kegawat daruratan, kita lihat misalnya baru datang dari ambulan dibawa ke IGD, kita tahu nih, wah apa yang pertama kali dilakukan? Kita lihat sekilas, ibunya pucat, menggigil, kemungkinan ibunya shock langsung. Jadi kita pemeriksaan dari yang pertama itu kita harus lihat, kita kaji dalam waktu sekian detik. Nah itu. Kemudian diagnosa medisnya kita bisa lihat sekilas seperti apa. Nah biasanya ini ditegakkan oleh si dokter. Kemudian juga harus tahu apa nih obat-obatan yang akan digunakan. Misalnya pasien datang dengan kejang, ibu hamil kejang, ditemukan tekanan darah 160/100, misalnya tinggi, oh apa nih, pasang infus drip MGSO4. Nah, seperti itu. Jadi tahu apa obat-obatan dan bagaimana penggunaannya, bagaimana cara pemberian obat, apa efek samping dari obat tersebut ketika kita berikan kepada pasien yang mengalami kegawat daruratan. Dan kita harus bisa menggunakan, memfungsikan alat dengan baik. Misalnya ketika kita mau EKG, periksa jantung. Misalnya dengan pasien kegawat daruratan, kita tahu pemasangan EKG itu seperti apa gitu. Kemudian oksigen, mungkin sekarang banyak udah oksigen yang digunakan tuh oksigen sentral gitu. Jadi dia nggak pakai tabung, tetapi sudah ada sentralnya. Nah itu kita bisa bagaimana memfungsikan itu dengan baik. Nah itu cara-cara merespon masalah kegawat daruratan.
Jadi kita juga harus perhatikan masalah keterampilan kita ketika kita nanti berada di lapangan. Kemudian bagaimana sih penata laksanaan awal terhadap kasus kegawat daruratan kebidanan? Nah, yang pertama adalah bidan seharusnya tetap tenang, jangan panik, dan jangan membiarkan ibu sendirian tanpa ada yang menjaga atau menunggu ibu. Bila misalnya tidak ada petugas lain, kalian bisa minta tolong. Misalnya kalau dalam kondisi emergensi kan teriak aja minta tolong untuk meminta bantuan. Jadi misalnya kalian nih di lapangan, misalnya di desa ketemu ibu dengan kasus shock perdarahan, kalian sendiri bidan desa. Kalian minta keluarganya untuk mendampingi gitu. Jadi jangan sampai kalian sendiri. Jadi usahakan minimal lah ada keluarga yang mendampingi. Nah, tetapi sekarang kan sudah enak. Biasanya bidan sudah didampingi sama perawat. Jadi biasanya bekerja dalam tim. Kemudian tetap tenang, semakin panik biasanya semakin kita blank, lupa. Ini apa nih tindakan yang harus dilakukan. Jadi tetaplah tenang dan jangan panik. Kemudian jika ibu tidak sadar, lakukan pengkajian nafas. Tadi dalam teori ABC itu. Lakukan pengkajian nafas, kemudian pastikan pernafasan itu tidak ada hambatan, bebas hambatan, dan sirkulasinya dengan cepat. Kemudian jika ibu dicurigai adanya syok, mulai segera tindakan membaringkan ibu miring ke kiri dengan bagian kaki ditinggikan. Jadi untuk memastikan peredaran darah ibu juga lancar. Kemudian longgarkan pakaian yang ketat seperti bra ketika ibu gunakan bra, terus ibunya mengalami pingsan atau syok, coba branya dilepaskan, dibuka kancingnya. Kemudian ajak ibu bicara, panggil nama ibu, ibu, misalnya, Ibu Rina, Ibu dengar suara saya, bagaimana Bu, apa keluhan Ibu, apa yang Ibu rasakan, tanya sama pasiennya. Jadi pastikan pasiennya juga bisa merespon kita gitu. Kemudian bantu Ibu untuk tetap tenang. Ini kita kasih tahu Ibu, Ibu tenang, Ibu akan kita berikan penanganan semaksimal mungkin. Jadi pastikan bahwa Ibu juga merasa, oh saya mendapatkan keamanan nih gitu. Saya dipastikan saya mendapatkan perlakuan yang baik dari bidan. Kemudian segera lakukan pemeriksaan dengan cepat meliputi TTV, tekanan darah, kemudian tensi, pernafasan, respirasi, kemudian suhu, kemudian warna kulit ibu apakah tampak pucat atau kemerahan, dan kita lihat mungkin ada perdarahan atau tidak gitu. Jadi ini penata laksanaan awal ketika memang kita menemukan masalah kegawat daruratan kebidanan. Oke, selanjutnya, nah ini pengkajian awal pada kasus kegawat daruratan kebidanan secara cepat. Jadi kalau misalnya kita mengkaji masalah kasus kegawat daruratan, kita tadi perhatikan jalan nafas dan pernafasan ibu. Jadi kita perhatikan apakah ibu mengalami sianosis, apakah ibu ada masalah terhadap gawat nafas. Kemudian lakukan juga pemeriksaan pada kulit, apakah pucat atau kulit tampak kalau kemerahan itu baik gitu. Kemudian suara paru apakah ada wheezing atau tanda-tanda shock, kaji kulit ibu apakah ibu terasa dingin, kemudian pastikan nadi ibu kita cek apakah nadinya lebih dari 110 kali per menit, terus apakah nadinya ketika diraba terasa lemah atau gimana atau tidak. Kemudian ketika kita lakukan pemeriksaan tekanan darah, apakah sistoliknya kurang dari 90 milimeter air raksa. Jadi itu diperhatikan semua. Kemudian pengkajian awalnya kita juga dapat melihat apakah ada perdarahan pervaginam. Nah, kalau misalnya ada perdarahan pervaginam, kita pastikan apakah ibu itu sedang hamil, berapa usia kehamilannya, apakah dia preterm, apakah aterm. Kalau preterm kita bisa curigai perdarahan pervaginam, kemungkinan ada plasenta previa, plasenta letak rendah, atau misalnya usia kehamilan kurang dari 20 minggu, kita bisa curigai kemungkinan adanya abortus. Jadi kita bisa perhatikan. Terus kita lihat juga riwayat persalinan sebelumnya dan sekarang. Nah, biasanya riwayat persalinan sebelumnya juga akan berpengaruh. Misalnya ibu dengan riwayat abortus itu akan berpeluang besar selanjutnya ibu akan mengalami kejadian abortus.
Kemudian misalnya ibu dengan kejadian plasenta previa sebelumnya, kemungkinan besar juga ibu akan mengalami plasenta previa. Kemudian bagaimana proses persalinan plasenta sebelumnya? Mungkin ibu mengalami retensio plasenta, sehingga ibu harus dilakukan tindakan manual plasenta. Terus kaji juga kondisi bagaimana vulva, bagaimana jumlah darah yang keluar, kemudian apakah plasenta tertahan atau tidak. Kemudian kaji ketika sudah persalinan pada kondisi uterus, apakah misalnya ibu mengalami atonia uteri atau tidak, kondisi di mana uterus tidak berkontraksi dengan baik. Jadi misalnya uterusnya teraba lembek gitu, tidak keras. Terus kondisikan juga bagaimana kondisi kandung kemihnya, apakah penuh atau tidak, sehingga perdarahan per vagina masalah ini bisa teratasi dengan baik. Kemudian pengkajian awal pada kasus kegawat daruratan adalah klien tidak sadar atau kejang. Jadi tanyakan pada keluarga, apakah ibu ini sedang hamil, berapa usia kehamilannya, terus periksa terkait tekanan darahnya, apakah diastoliknya lebih dari 90 milimeter air raksa, kemudian apakah temperaturnya lebih dari 38 derajat Celcius, karena kemungkinan ibunya bisa demam, menandakan ibunya infeksi, menandakan ibunya mengalami shock. Kemudian demam yang berbahaya. Nah, ini tanyakan apakah ibu lemas, sering nyeri saat berkemih, kemudian periksa temperatur apakah lebih dari 39 derajat Celcius, kemudian bagaimana tingkat kesadaran ibu, apakah kompos mentis atau tidak. Terus apakah abdomen itu tegang, apakah ada keluar cairan putih dari vulva, apakah payudara bengkak pada kasus infeksi pada masa nifas gitu. Jadi itu bisa dicek masalah kegawat daruratan yang terjadi. Kita bisa kaji lebih awal. Oke, kalau misalnya kita nemukan kasus nyeri pada abdomen, kita tanyakan apakah ibu sedang hamil dan berapa usia kehamilannya. Terus pastikan tekanan darahnya apakah dia rendah dengan sistoliknya kurang dari 90 mm air raksa. Kemudian apakah nadi ibu cepat lebih dari 110 kali per menit, kemudian pastikan temperaturnya apakah lebih dari 38 derajat Celcius, bagaimana kondisi uterusnya, apakah kondisi uterusnya sesuai enggak, sesuai dengan masa kehamilannya. Kemudian juga jangan lupa ada hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi misalnya adanya pengeluaran darah, apakah adanya kontraksi uterus, apakah ibu terlihat pucat, apakah ibu terlihat lemah, terlihat pusing, kemudian sakit kepala, pandangan kabur, pecah ketuban, demam, dan gawat nafas. Nah ini biasanya kayak sakit kepala, pandangan kabur, pucat, lemah, pusing itu biasanya tanda-tanda bahaya di kehamilan, baik di trimester 1, trimester 2, maupun trimester ketiga. Atau misalnya pecah ketuban, KPSW, ketuban pecah sebelum waktunya. Nah, biasanya ini terjadi di usia kehamilan yang belum aterem. Misalnya dia KPSW di usia kehamilan 28 minggu, misalnya seperti itu. Nah, itu juga ancaman. Kemudian atau KPSW ini dia pecah ketuban di usia 34 minggu tetapi tidak ada pembukaan sama sekali. Nah, itu juga ancaman. Kemudian ibu mengalami demam atau gawat nafas. Nah, juga diperhatikan sekarang karena sekarang juga sedang masa pandemi COVID. Nah, juga dilihat apakah ibu juga bisa di tracing lebih awal. Apakah menunjukkan ada ciri-cirinya ibu mengalami COVID atau tidak. Kayak misalnya suhu tubuh ibu di atas 38 derajat Celcius, ibu demam, ibu batuk, kemudian penciuman ibu hilang, atau rasa yang ibu rasakan, ibu ngerasa makanan yang masuk itu pahit dan sebagainya. Jadi itu juga bisa diperiksa lebih awal gitu. Kita ya ditambah lah karena ini pada masa pandemi COVID. Nah, bagaimana sih peran kita sebagai bidan ketika kita menghadapi masalah kegawat daruratan kebidanan? Nah,
bidan itu pada dasarnya punya peranan yang penting untuk dapat menurunkan angka kesakitan dan angka kematian ibu melalui kemampuannya untuk dapat melakukan pengawasan, pertolongan persalinan pada ibu, pengawasan pada bayi baru lahir atau neonatus, dan pada saat masa persalinan. Pada masa ibu postpartum, serta juga bidan itu mampu mengidentifikasi penyimpangan dari kehamilan dan persalinan normal dan juga dapat melakukan penanganan yang tepat termasuk rujukan ke vaskes, pelayanan yang tepat. Jadi bidan itu mempunyai peran yang sangat penting dalam menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Jadi melalui kemampuan-kemampuan yang dia miliki, dia bisa melakukan pengawasan, dia bisa melakukan pertolongan persalinan dengan benar, penanganan pada ibu dengan benar, baik pada masa persalinan, pada masa kehamilan, pada masa nifas, terus mengawasi bayi baru lahir, neonatus dengan baik, dan dia bisa mengidentifikasi penyimpangan hal-hal yang mungkin terjadi pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Nah, dalam kegawat daruratan, peran bidan yang pertama adalah dia bisa melakukan pengenalan segera kondisi gawat janin. Jadi kondisi-kondisi yang ditimbulkan pada masa kehamilan dan persalinan dia bisa tahu nih. Terus stabilisasi klien ibu dengan pemberian O2, dengan terapi cairan, pemberian infus, dan medikamentosa dengan pemberian obat-obatan. Kemudian dengan cara yang pertama adalah pemberian O2 itu kita untuk menjamin kelancaran nafas, kemudian memperbaiki fungsi dari sistem respirasi dan sirkulasi yang ada. Kemudian terapi cairan ini juga untuk menghentikan perdarahan dan untuk mengganti cairan tubuh yang hilang. Nah, selanjutnya untuk medikamentosa atau pemberian obat-obatan ini untuk mengatasi nyeri dan kegelisahan yang ditimbulkan pada ibu dengan masalah kegawat daruratan. Oke, sedangkan ketika kita berada di tempat kerja, ketika kita menghadapi kegawat daruratan yang harus kita perhatikan yang pertama adalah kita bisa menyiapkan sarana dan prasarana di tempat bersalin. Yaitu yang pertama kita harus ada yang namanya radiant warmer atau lampu pemanas untuk mencegah kehilangan panas pada bayi. Nah, ini harus ada di tempat kita melakukan yang namanya pertolongan. Terus kita juga dapat menyiapkan alat resusitasi kit yang mana ini dibutuhkan untuk ibu dan bayi. Kemudian kita juga dapat menyiapkan alat perlindungan diri APD. Ini kita pastikan bahwa kita memiliki alat perlindungan diri yang baik. Terlebih juga ketika kita menangani di masa pandemi COVID ini. Jadi kita juga menggunakan APD dengan sebaiknya. Jadi minimal level 2 atau level 3 gitu. Ketika kita melakukan pertolongan dan menyiapkan sarana dan prasarana itu di tempat kita bertugas. Kemudian juga harus menyediakan obat-obatan emergensi. Jadi misalnya kita ada obat oksitosin, metergin, kemudian ketika masalah preeklamsi, eklamsi kita punya MGSO4, setidaknya obat-obat penting itu kita harus bisa ada di prasarana dan sarana tempat kita melakukan pelayanan. Oke, kemudian kita sebagai bidan juga harus memiliki yang namanya keterampilan klinik. Yang mana yang pertama harus mampu melakukan resusitasi pada ibu dan bayi dengan peralatan yang berkesinambungan. Di mana juga di sini peran organisasi itu sangat penting dalam pengembangan SDM untuk meningkatkan keahliannya. Nah, jadi kita sebagai bidan itu setidaknya mampu melakukan resusitasi pada ibu dan bayi. Nah, inilah peran organisasi untuk peningkatan SDM. Jadi nanti ketika teman-teman nanti lulus dari pendidikan, tolong begitu lulus lapor ke IBI, organisasi resmi kita, Ikatan Bidan Indonesia. Kita lapor, saya adalah bidan lulusan Stikes Kapuas Raya, kemudian setelah itu kita jadi anggota di organisasi tersebut. Kemudian, sorry.
Kemudian kita juga dapat pengembangan SDM itu dengan peningkatan keahlian kita. Jadi nanti dari IBI itu akan merekomendasikan kita untuk bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan keterampilan klinikal kita. Kemudian juga kita harus mampu memahami dan mampu melakukan metode yang efektif dalam pelayanan ibu dan bayi baru lahir, yang meliputi ada making pregnancy safer, safe motherhood, bonding attachment, kemudian IMD dan lainnya. Jadi kita terus upgrade ilmu, bukan berarti gini, bukan berarti setelah kita pendidikan selesai D3 udah selesai, tapi kita harus upgrade ilmu. Nah, kan makanya dari dulu tuh ada namanya pelatihan APN. Jadi itu untuk upgrade ilmu yang mungkin sudah lama lulus jadi bidan, terus kita harus upgrade lagi untuk pelatihan APN. Apakah mungkin ada ilmu terbaru dalam penanganan pada kasus persalinan dan sebagainya. Kemudian kita juga ada pelatihan resusitasi, kemudian ada pelatihan untuk pemasangan alat kontrasepsi dan sebagainya. Jadi kita harus upgrade ilmu dan sering ikut-ikut seminar. Jadi biar kita tahu apa nih keterbaharuan dalam ilmu kebidanan. Terus yang kedua tadi memahami dan mampu melakukan metode efektif dalam pelayanan ibu dan bayi baru lahir. Nah, kita akan lihat satu persatu apa sih making pregnancy safer, safe motherhood, bonding attachment, EMD dan lainnya. Oke, nah nih making pregnancy safer atau kehamilan yang aman. Jadi pastikan bahwa ibu itu dalam kondisi hamil dengan kondisi yang aman. Misalnya ibunya hamil tidak dalam resiko yang tinggi, resti. Misalnya usia kehamilan ibu kurang dari 20 tahun atau misalnya ibu kondisi kehamilannya di usia yang normal antara 20 hingga 35 tahun. Jadi ibu misalnya hamilnya bukan kurang dari 20 tahun atau misalnya lebih dari 35 tahun. Kemudian juga pastikan bahwa kehamilan ibu itu jaraknya tidak terlalu dekat dengan kehamilan sebelumnya. Pastikan juga ibu bukan kehamilan yang tidak diinginkan, misalnya korban pemerkosaan dan sebagainya. Jadi kehamilan yang aman itu pastikan selama ANC, ibu juga mendapatkan pendidikan untuk memastikan bahwa kehamilan ibu dalam kondisi yang aman. Kemudian ada namanya safe motherhood atau upaya yang dilakukan untuk menekan angka kematian ibu. Nah, ini ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menjamin safe motherhood ini berjalan dengan baik. Salah satunya yang pertama keluarga berencana. Keluarga berencana di sini adalah bagaimana ibu mendapatkan akses pelayanan untuk informasi mengenai masalah keluarga berencana, alat kontrasepsi misalnya, yang mana ini berfungsi untuk menjarangkan kehamilan, sehingga kalau misalnya ibunya ber-KB dengan baik, menjarangkan kehamilan, ibu kecil kemungkinan untuk beresiko tinggi mengalami masalah komplikasi dalam masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Kemudian dipastikan ibu juga mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan untuk bisa mendapatkan akses KB, masalah keluarga berencana. Kemudian perawatan ANC. Jadi pastikan bahwa ibu selama hamilnya dipantau oleh bidan, bahwa kehamilannya itu baik, bahwa kondisi kehamilannya itu baik, kondisi ibu dan janinnya juga baik. Kemudian ibu juga mendapatkan pelayanan pemeriksaan ANC. Nah, untuk sekarang ANC itu 6 kali. Kalau kemarin ANC itu 4 kali, 1 kali trimester 1, 1 kali trimester 2, 2 kali di trimester 3. Nah, kalau sekarang yang terbaru ANC itu 6 kali dilakukan. 2 kali di trimester 1, 2 kali di trimester 2, dan 2 kali di trimester 3. Nah, 2 kali di trimester 1-nya yang pertama adalah pemeriksaan di dokter di trimester 1 untuk memastikan bahwa kantong kehamilan ibu itu ada dan bahwa kehamilan ibu tidak mengalami komplikasi. Jadi kemungkinan kalau trimester 1 tuh bisa mola hidatidosa atau KET, kehamilan ektopik terganggu. Nah, itu dipastikan bahwa kantong kehamilan itu ada dan dalam kondisi yang normal. Kemudian yang pemeriksaan kedua pada trimester pertama itu di bidan. Jadi untuk tahulah perkembangan kehamilannya. Kemudian 2 kali trimester kedua
dan 2 kali di trimester ketiga. Nah, di trimester ketiga itu 1 kalinya bersama dokter lagi. Jadi untuk memastikan bahwa, kondisi janin ini posisinya adalah letak normal, bukan letak lintang, bukan letak sungsang. Jadi kondisi, bagian terendah dari janin itu adalah kepala yang posisinya di bawah. Jadi dilakukan USG kembali. Nah, jadi perawatan ANC selama kehamilan itu yang sekarang yang terbaru adalah 6 kali. Kemudian ada perawatan persalinan. Nah, perawatan persalinan ini untuk memastikan bahwa persalinan itu ditolong oleh tenaga kesehatan yang profesional, oleh bidan, kemudian ada dokter yang mendampingi atau minimal lah oleh bidan. Jadi, bahwa persalinan ini aman, tidak dilakukan oleh paraji atau oleh dukun. Kemudian, di alat-alat yang dapat membantu pertolongan persalinan ibu juga pastikan alat-alat yang steril, yang menunjang, lengkap gitu. Jadi ada, bidan kitnya yang ada. Kemudian perawatan postnatal. Nah, perawatan postnatal ini terkait dengan masa nifas ibu. Jadi misalnya ibu diberikan pendidikan terkait, bagaimana menyusui dengan benar, bagaimana pemberian ASI eksklusif, bagaimana perawatan, tali pusat pada bayi baru lahir, kemudian bagaimana perawatan ibu, dengan bayinya, kemudian bagaimana masalah mencegah jika ibu mengalami misalnya infeksi masa nifas atau bendungan payudara gitu, abses payudara itu diberikan informasi dan diberikan penanganan yang baik. Selanjutnya perawatan post aborsi ini biasanya, perawatan pada ibu agar ibu tidak mengalami, infeksi setelah ibu mengalami aborsi, misalnya setelah ibu dikuret itu tidak mengalami infeksi, jadi diberikan pendidikan, kemudian agar tidak ada komplikasi yang terjadi setelah ibu, mengalami abortus. Kemudian juga, upaya safe motherhood. Yang keenam adalah kontrol infeksi menular seksual, IMS, HIV, dan AIDS. Jadi, dipastikan bahwa ibu tidak mengalami IMS, eee kemudian juga, ini memastikan bahwa misalnya ibu dengan HIV/AIDS yang hamil, kemudian ibu melahirkan, jadi pastikan bagaimana bayi itu, eee, tidak, mengalami komplikasi yang sama gitu. Kan, ketika misalnya ibu yang HIV/AIDS, ketika melahirkan anaknya, jadi ya bagaimana si anak ini tidak mengalami kondisi yang sama seperti ibunya. Jadi, seperti itu dan bagaimana bisa mendeteksi masalah HIV/AIDS ini dengan adanya ruang konseling untuk penderita HIV/AIDS. Kemudian ada namanya bonding attachment. Nah, ini adalah bagaimana peningkatan hubungan kasih sayang dengan keterkaitan batin antara orang tua dan bayi. Nah, biasanya aplikasinya ini dengan kita lakukan rawat gabung antara ibu, bayi, dan ada ayah di situ. Jadi, dengan rawat gabung, ibu menyusui bayinya, ibu misalnya mengganti, popok bayinya ketika baru persalinan, nah dibantu oleh suami. Nah, itu dapat meningkatkan hubungan kasih sayang atau chemistry antara ibu, bayi, dan juga ada ayah di situ. Jadi bukan hanya ibu dan bayi, tetapi ada ayah yang mendampingi. Terus ada IMD, inisiasi menyusui dini. Nah, ini biasanya dilakukan pada saat persalinan. Jadi IMD juga adalah hak ibu. Jadi jangan sampai kita sebagai bidan melarang atau bahkan tidak mendukung program IMD. Nah, di sini proses 1 jam pertama ini sangat baik untuk membentuk tadi, salah satunya juga bonding attachment, ikatan batin antara ibu dan anak. Nah, ini adalah upaya-upaya klinik yang harus dilakukan oleh kita sebagai bidan, untuk, dapat menurunkan angka kematian ibu dan meningkatkan kesejahteraan ibu, meningkatkan kesejahteraan juga bayi. Oke, demikian pemaparan materi pada kali ini. Kita tadi sudah bahas, satu persatu, mulai dari apa itu kedaruratan maternal, neonatal, bagaimana cara merespon ketika kita mengalami masalah kedaruratan, bagaimana tindakan kita sebagai bidan, kemudian apa upaya-upaya kita sebagai bidan ketika kita menghadapi masalah kedaruratan, dan bagaimana upaya kita untuk mencegah, angka kedaruratan itu terjadi, dan upaya kita untuk terus, meningkatkan kesejahteraan ibu dan bayi.
Oke, demikian yang dapat disampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih telah memperhatikan video ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.